Halo guys, jumpa lagi di channel Febri Vlogger. Kali ini saya akan bahas mengenai keunikan dari desain dan layar smartwatch Gojodok FB032 dengan model curve ini ya, atau model layar melengkung. Nah, buat teman-teman yang mungkin tertarik juga untuk membeli smartwatch ini, itu harganya sudah sangat terjangkau dan bikin ngiler. Harganya cuma dijual di kisaran 150 ribuan aja. Waktu pertama kali rilis, ini smartwatchnya cukup mahal, di harga 220 ribuan. Kalau dijual di harga 220 ribu, saya rasa ini kurang worth it sih. Tapi kalau harganya dapat di harga 150 ribuan atau mungkin bisa dapat harga yang jauh lebih murah, ini bakalan worth it banget teman-teman. Memiliki garansi sampai 12 bulan dan ada dua varian warna. Untuk smartwatch ini ada warna hitam dan warna silvernya. Saya akan bahas mengenai keunikan dari desain dan layarnya. Mungkin kita bahas dulu dari bagian layarnya ya. Untuk smartwatch ini memiliki ukuran layar yang cukup besar. Memiliki ukuran 2,01 inch yang masih menggunakan layar IPS LCD dengan resolusi 240 x 296 pixel. Untuk smartwatch dengan ukuran layar segini sih, mungkin ada beberapa orang yang kurang suka. Karena memang untuk ukuran dari layarnya ini cukup besar. Dan mungkin nggak semua pergelangan tangan orang kan itu besar ya. Jadi kalau dipakai di pergelangan tangan yang cukup kecil atau mungkin sedang-sedang aja, itu bakalan kurang cocok teman-teman saat dilihat dari jauh untuk tampilan dari looknya. Jadi buat teman-teman mungkin yang punya pergelangan tangan nggak terlalu besar, saya rasa smartwatch ini bakal kurang cocok digunakan di pergelangan tangan kalian. Tapi kalau kalian memang suka dengan model smartwatchnya, ya monggo bisa dibeli, bisa dikoleksi, karena memang untuk harganya juga ini sangat terjangkau. Cuma di 150 ribuan aja. Untuk ukuran dari layar kaca depannya, ini nggak full layar ya. Jadi kalau kita perhatikan lebih detail lagi, masih ada frame lebih di bagian depan layarnya. Bisa kita lihat kalau tidak menggunakan tampilan watchface yang berwarna hitam. Tapi kalau kita pakai watchface berwarna hitam bisa ditutupi untuk kelebihan dari bezel layar depannya. Jadi kelihatan lebih luas lagi untuk layarnya. Untuk tampilan dari layarnya ini tajam, detailnya dapat, dan warnanya juga sih bagus-bagus aja. Walaupun memang ini masih menggunakan layar IPS LCD. Untuk brightness-nya dia masih manual. Jadi kalau kita lagi ada di kondisi luar ruangan seperti ini, itu wajib banget untuk meningkatkan bagian kecerahan layarnya. Di bawah terik sinar matahari sepertinya ini nggak kelihatan. Jadi walaupun kita tingkatkan brightness-nya ke yang paling maksimal di bawah terik sinar matahari, sepertinya nggak bakal kelihatan teman-teman. Ya mungkin cuma kelihatan silau-silau aja. Untuk lama waktu layar menyalanya bisa sampai 30 detik dan paling rendahnya ada di 5 detikan saja. Ini sih sudah lumayan lah ya untuk smartwatch, harga 150 ribuan. Kalau untuk fitur AOD, Always On Display masih belum ada, karena ingat lagi layarnya masih menggunakan layar IPS, cuma ada fitur Raise to Wake saja. Nih, di bagian bawah untuk aktifkan fitur Raise to Wake-nya. Untuk fitur Tap to Wake, Cover to Sleep, itu masih belum tersedia. Jadi cuma ada fitur Raise to Wake saja. Sebenarnya untuk fitur ini itu sudah sangat umum ya. Ada di model smartwatch di harga 150 ribuan, 200 ribuan, 500 ribuan, bahkan sampai yang 2 jutaan pasti ada yang namanya fitur Raise to Wake-nya. Cuma mungkin yang membedakan dari segi respon fiturnya itu. Kadang kan ada yang delay tuh selama beberapa detik untuk fitur dari Raise to Wake-nya. Nah, jadi fitur Raise to Wake itu tinggal digerakkan seperti ini teman-teman. Jadi kita nggak perlu lagi yang namanya menekan bagian tombol sampingnya saat ingin melihat tampilan waktu saat ini. Cukup digerakkan ringan saja, nanti otomatis layarnya akan menyala. Fitur ini sangat berguna, terutama kalau kita lagi berkendara. Itu kan gampang banget ya untuk melihat tampilan waktunya, tinggal digerakkan saja. Jadi nggak perlu lagi yang namanya menekan bagian tombol sampingnya. Tuh. Untuk desainnya ini bagus, build quality-nya solid, kacanya ini juga melengkung, bodinya juga melengkung, sudah 3D.
Tapi buat teman-teman jangan sampai terkecoh ya untuk bagian bodi sampingnya. Kalau dilihat dari jauh ini seolah-olah bodinya itu terbuat dari bahan frame metal. Tapi kalau kita pegang langsung ini terbuat dari bahan polikarbonat. Jadi bukan bahan dari metal ya. Ingat lagi dengan harganya cuma di 150 ribuan aja. Ini ringan banget sih untuk bodi dari smartwatch-nya. Tuh. Tapi dengan harga 150 ribuan ini worth it kok teman-teman. Oh iya, ini juga ada satu tombol di bagian sampingnya. Jadi tombol sampingnya itu cuma digunakan sebagai tombol on off saja. Sama tombol crown sih, bisa diputar-putar kalau kita lagi masuk ke bagian menu utamanya. Pilihan watchface-nya sudah sangat banyak, jadi bisa digonta-ganti dan teman-teman nggak bakal bosan dengan pilihan watchface yang itu-itu aja. Jadi ada banyak sekali untuk pilihannya. Ya mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa ya, bantu subscribe dan share video ini ke sosial media kalian. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu di video yang lain. Bye-bye.